Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ramadan Zulfin dengan NIM 21103040211. Saya berada di kelas IHD dengan Fakultas Syariah dan Hukum. Dan di sini saya akan membawakan tugas UAS yang berjudul Islam dan Masalah Kenegaraan. Berikut video lanjutannya. Latar belakangnya yaitu jargon yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial tampaknya sudah menjadi proporsi yang diterima oleh para pemikir muslim dari dulu sampai sekarang. Tidak ada satupun pakar Islam yang menolak kenyataan bahwa untuk dapat mengembangkan potensi diri dan kemanusiaannya, manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan atau pertolongan orang lain. Syariat dalam kehidupan sosial umat Islam. Syariat Islam amat erat dengan way of life atau kehidupan sosial umat Islam. Kedekatan itu digambarkan oleh Joseph Sachs dalam bukunya An Introduction to Islamic Law sebagai berikut. Islamic law is the optimum of Islamic thought in typical mission of the Islamic way of life, the core and kernel of Islam itself. It is impossible understand Islam with understand Islamic law. Dalam sejarah Islam, disiplin ilmu keislaman lain yang kepopulerannya hampir menandingi fikih. Hukum Islam hanyalah ilmu tasawuf. Syariat Islam dalam kehidupan politik dan negara. Bila syariat atau hukum Islam akan tumbuh dan berkembang sendiri di masyarakat Muslim karena dasarnya adalah keyakinan. Pertanyaannya, seberapa jauh pentingnya kehidupan berpolitik atau bernegara? Persoalan ini ditelusuri dari perdebatan ulama tentang hukum mendirikan negara, imamah atau khilafah. Di sini saya masuk ke pembahasan, yaitu negara. Negara merupakan konsep yang paling penting dalam ilmu politik. Negara selalu menjadi wilayah kajian karena di sana terdapat pergaulan politik dan kekuasaan yang paling mudah untuk dilihat dan dikenali. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan orang banyak serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi mensejahterakan masyarakat yang dinangunginya. Unsur-unsur pembentukan negara. Unsur terbentuknya suatu negara merupakan pandangan tentang bagaimana negara bisa muncul dalam sejarah, masyarakat, dan apa yang menyebabkan adanya suatu negara. Dalam kehidupan masyarakat, ada berbagai kelompok atau lembaga. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa dikatakan sebuah negara. Di sini, dia mempunyai unsur-unsur, yaitu dalam rumusan konvensi Montevideo tahun 1933 disebutkan bahwa suatu negara harus memiliki 3 unsur penting, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah. Rakyat atau masyarakat atau warga negara. Setiap negara tidak lepas dengan adanya warga atau masyarakatnya. Unsur rakyat ini sangat berperan penting dalam sebuah negara. Karena secara konkret, rakyatlah yang memiliki kepentingan agar negara itu dapat berjalan dengan baik. Wilayah. Wilayah dalam suatu negara merupakan unsur yang harus ada, karena tidak mungkin ada berdirinya suatu negara tanpa adanya batasan-batasan tutorial yang jelas. Pemerintah. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Konsep Islam tentang negara. Dalam sejarah perkembangan ilmu politik, konsep negara merupakan konsep yang dominan. Sehingga, bila membicarakan ilmu politik, berarti membicarakan negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Pada awalnya, ilmu politik mempelajari masalah negara. Dengan itu, pendekatan yang muncul dalam ilmu politik adalah pendekatan legal formal.
Dilihat dari sudut pandang ilmu ketatanegaraan dan politik dalam Islam, Kenegaraan Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebenarnya bisa disebut sebagai salah satu bentuk khilafat dalam konteks Indonesia. Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa negara Indonesia menjamin dan melindungi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama dan syariatnya. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.